memberikan pertanyaan kepada adik-adik semua yang ada di sini. Dan barang siapa yang bisa menjawab, Miss akan kasih sesuatu buat adik-adik. Oke? Jadi harus fokus ya. Nah, Miss bercerita ya, adik-adik harus fokus ya. Biar nanti kalau ada pertanyaan, adik-adik bisa menjawabnya. Oke? Di sebuah kota adik-adik, ada 2 rasul yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan kedua rasul ini adik-adik adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kedua rasul ini ialah Rasul Paulus dan Barnabas adik-adik. Nah, kedua rasul ini adik-adik datang ke sebuah kota yang bernama kota Listra adik-adik. Nah, adik-adik, di kota Listra ini adik-adik banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan adik-adik. Makanya Tuhan mengutus rasulnya yang mengasihi Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, tahu nggak Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia adik-adik. Nah, adik-adik, ketika Rasul Paulus dan Barnabas masuk di kota Listra itu, adik-adik, mereka berjalan ke kota itu dan mereka melihat di mana perkumpulan orang banyak supaya mereka bisa memberitakan Injil di situ adik-adik. Nah, pada saat itu adik-adik, rasul itu melihat keramaian orang di sana adik-adik, dan mereka datang memberitakan Injil di situ adik-adik. Mereka datang dan sambil berdoa kepada Tuhan adik-adik, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan mereka ini sangat mengasihi Tuhan adik-adik, sehingga mereka mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Listra itu yang tidak percaya kepada Tuhan adik-adik. Itu disebabkan karena mereka mengasihi Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, ketika Paulus sudah sampai di kota itu, mereka datang memberitakan Injil kepada orang banyak pada saat itu adik-adik. Mereka memberitakan Injil, dan pada saat itu adik-adik, di samping orang banyak itu, ada seorang lumpuh yang dari kecilnya tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri adik-adik. Dia hanya bisa duduk saja adik-adik. Dia tidak bisa bermain, tidak bisa datang ke sekolah minggu. Dia hanya duduk dan tidur di tempat itu adik-adik. Dan pada saat itu adik-adik, ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di kota Listra itu adik-adik, Rasul Paulus melihat orang lumpuh itu adik-adik, dan Rasul Paulus melihat bahwa orang lumpuh itu beriman dan mengasihi Tuhan adik-adik. Dan pada saat itu adik-adik, ketika Rasul Paulus melihat orang buta itu adik-adik, orang lumpuh itu adik-adik, Rasul Paulus langsung berkata kepada orang lumpuh itu, "Hei kamu, berdiri kamu di atas kakimu." Dan pada saat itu adik-adik, orang yang tadinya lumpuh, tidak bisa berjalan, tidak bisa bermain, dan tidak bisa datang ke sekolah minggu adik-adik, dia bangkit berdiri ketika Rasul Paulus berteriak kepada dia. Dan pada saat itu adik-adik, Rasul Paulus melakukan sebuah mukjizat yang sangat besar adik-adik di antara orang-orang banyak itu. Yaitu Rasul Paulus menyembuhkan orang lumpuh yang tadinya dia lumpuh dari kecil, sekarang dia bisa berjalan kian kemari. Dia bisa berlompat, dia bisa ke sini, dia bisa ke sana. Itu karena Rasul Paulus melakukan mukjizat adik-adik. Dan pada saat itu kalian tahu nggak kenapa Rasul Paulus bisa melakukan mukjizat itu? Itu karena Rasul Paulus mengasihi Tuhan, takut kepada Tuhan, dan setia kepada Tuhan, dan sehingga Tuhan memberi kuasa kepada Paulus untuk melakukan mukjizat untuk menyembuhkan orang lumpuh itu adik-adik. Nah, adik, saat itu juga adik-adik, ketika orang banyak melihat mukjizat itu adik, mereka terheran-heran dengan apa yang berbuat Paulus di situ adik-adik. Mereka berbahasa di dalam bahasa mereka adik-adik, dan mereka mulai sujud menyembah kepada Paulus adik-adik. Pada saat itu mereka pikir bahwa Rasul Paulus dan Barnabas itu, mereka pikir itu Raja Yesus dan Barnabas dan Hermes adik-adik. Mereka menganggap bahwa mereka itu sebagai dewa mereka yang datang dalam tubuh manusia adik-adik. Dan mereka tidak tahu bahwa Rasul Paulus dan Barnabas itu adalah rasul dari Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat itu juga adik-adik, datang juga imam-imam Zeus dari luar kota adik-adik. Mereka mengambil dan membawa persembahan kepada Rasul Paulus. Mereka membawa bunga dan domba kepada Rasul Paulus adik-adik. Mereka mensembahkan kepada Paulus. Ini adalah mungkin harta mereka yang sangat berharga. Mereka serahkan kepada Paulus adik-adik. Mereka serahkan kepada Paulus. Ini punya Paulus. Ini semua untuk Paulus. Dan mereka melakukan dan sujud menyembah Paulus adik-adik. Mereka sujud kepada Paulus.
adik-adik, tahu nggak? Karena pada saat itu mereka tidak mau mendengarkan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus mau menegur mereka, dan pada saat itu adik-adik, Rasul Paulus datang. Dia mendengar bahwa ada orang yang mau menyembah dia, dan ada orang yang mau mempersembahkan korban kepada dia, adik-adik. Dan pada saat itu Rasul Paulus langsung menyobek bajunya dan dia menegur orang-orang di situ. Dia berkata, "Hei kalian semua yang ada di sini, kenapa kalian melakukan perbuatan itu? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kalian, dan kami datang ke sini untuk memberitakan Injil kepada kalian agar kalian berbalik dari perbuatan kalian sia-sia itu dan kembali mengasihi Tuhan, adik-adik." Pada saat itu, adik-adik, orang banyak itu tidak mendengar Paulus, adik-adik, karena mereka sibuk dengan mempersembahkan korban kepada dewa mereka, adik-adik. Mereka sangat pengertian terhadap Paulus dan Barnabas, adik-adik. Dan pada saat itu, adik-adik, Paulus tidak bisa menghalangi mereka, adik-adik, karena mereka hanya 2 orang, Paulus dan Barnabas. Sedangkan orang itu banyak sekali, sehingga mereka tidak bisa menghalangi mereka untuk mempersembahkan korban ini, adik-adik. Mereka mempersembahkan korban ini dan terus sujud kepada Paulus, adik-adik. Dan adik-adik, pada saat itu juga, adik-adik, Rasul Paulus langsung hatinya langsung sedih melihat mereka di situ. Pada saat itu juga datanglah segerombolan orang-orang Yahudi, adik-adik. Mereka datang masuk ke kota Listra itu. Mereka datang dan mulai menghasil orang-orang yang ada di Listra itu supaya mereka tidak percaya lagi dengan Paulus, adik-adik. Mereka mulai menghasut satu persatu orang-orang di situ supaya mereka jangan percaya kepada Rasul Paulus itu, adik-adik. Dan pada saat itu juga, adik-adik, orang-orang yang tadinya mempersembahkan korban kepada Paulus dan Barnabas, mereka tidak mau mati, adik-adik, hanya hasutan orang-orang Yahudi ini, adik-adik. Jahat nggak perbuatan orang-orang Yahudi ini, adik-adik? Jahat kan? Nah, untuk itu, adik-adik, orang-orang yang tadinya mempersembahkan korban ini, mereka tidak mau lagi, karena mereka memihak kepada orang Yahudi. Mereka memihak kepada orang Yahudi, dan mereka mendatangi Paulus, dan mereka mengambil batu. Mereka mengambil batu dan melempari Paulus. "Pergi dari kota ini, pergi dari kota ini, pergi kalian dari kota ini. Kalian jangan masuk lagi ke kota ini, sebab kalian adalah pembohong." Nah, pada saat itu, adik-adik, pada saat mereka melempari Paulus dengan batu, Paulus itu, adik-adik, lemah dan mukanya penuh dengan darah, badannya pasti memar-memar. Coba bayangkan, adik-adik, yang dilempar batu pasti sakit rasanya, itu juga yang dirasakan Paulus. Tetapi, adik-adik, karena Rasul Paulus mengasihi Tuhan, adik-adik, dia tidak membalas sedikit pun perbuatan orang-orang itu, adik-adik. Dan pada saat itu, adik-adik, ketika mereka selesai melempari batu kepada Paulus, mereka pikir bahwa Paulus itu sudah mati. Paulus itu sudah mati, mereka pikir Paulus itu sudah mati, dan pasti hati mereka di situ sangat senang karena orang itu pembohong, dan mereka mengusir Paulus dari yang tadinya mereka pikir sudah mati. Mereka menyeret Paulus keluar dari kota itu, menyeret keluar. Iya. Dan pada saat itu, adik-adik, murid-murid Rasul Paulus mengikutinya. Dan pada saat itu, adik-adik, para murid-murid yang percaya kepada Rasul Paulus, mereka berdiri di samping Rasul Paulus yang tertempar, adik-adik, yang mereka pikir sudah mati. Ternyata pada saat itu juga Rasul Paulus langsung berdiri dari tempat terbaringnya itu, dia berdiri dengan semangat lagi, dan luka yang kena batu-batu tadi, dia tidak merasakannya lagi, karena dia tadinya diberi kuasa oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, tahu nggak kalian kenapa Tuhan sangat mengasihi Paulus ini? Itu disebabkan karena Rasul Paulus tadinya mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Seperti adik-adik yang ada di tempat ini, semuanya satu-satu, kamu, semuanya ditebus oleh Tuhan. Dan karena semuanya ditebus oleh Tuhan, termasuk Paulus memberi dirinya untuk mengasihi Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, ketika semuanya itu, adik-adik, ketika Rasul Paulus tadi sudah berdiri dengan penuh semangat lagi, keesokan harinya, adik, dia pergi dari kota itu dan pergi ke suatu tempat lagi untuk memberitakan
betapa hebatnya Rasul Paulus ini kan. Dia dilempar batu, diseret keluar dari kota, tetapi dia masih memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Wah, luar biasa sekali ya Rasul Paulus ini kan. Tadi pembelajaran yang kita bisa ambil di dalam cerita Rasul Paulus dan Barnabas ini yaitu kita harus setia, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan dan melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Oke, sekian dari cerita kakak ya. Dan seperti janji kakak ya, awal tadi, barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan kakak akan dikasih hadiah. Nah, kakak mulai bertanya ya, barang siapa yang menjawab, Miss akan kasih sesuatu. Oke? Nah, pertanyaan yang pertama, siapakah kedua rasul yang pergi ke kota Listra? Paulus dan Barnabas. Siapa yang angkat tangan? Yaitu adik Trini ya. Jadi adik Trini, siapa nama kedua rasul itu adik? Paulus dan Barnabas, Miss. Benar sekali. Sekarang adik Trini harus ambil hadiahnya ya. Iya, sama-sama. Nah, pertanyaan yang kedua adalah Rasul Paulus dan Barnabas pergi ke kota mana adik-adik? Siapa yang duluan? Ada Sastia yang duluan tadi ya. Sekarang ada Sastia ambil hadiahnya di depan. Dan sekarang pertanyaan yang terakhir ya. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Dan barang siapa yang sudah fokus mendengar cerita Miss, pasti dia tahu siapa dari pertanyaan ini. Itu ke kota manakah Rasul Paulus ketika dia sudah dianiaya dan dia dilempar batu dan keesokan harinya dia pergi ke kota apa adik-adik? Oh, ternyata ada Trini fokus ya dari tadi, ambil lagi hadiahnya. Ya. Nah, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi.